Pernahkah kalian bertanya-tanya siapa yang sebenarnya membunuh dinosaurus? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada kebanyakan orang, jawabannya hampir pasti sama. Asteroid. Sebuah batu luar angkasa raksasa menghantam bumi, menyebabkan kiamat global, lalu menghapus dinosaurus dari muka planet ini. Kasus selesai. Setidaknya itulah yang kita tahu selama ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ilmuwan mulai mempertanyakan apakah cerita itu benar-benar lengkap. Karena ternyata, sesaat sebelum asteroid datang, bumi sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dan penyebabnya bukan sesuatu yang datang dari luar angkasa, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam planet kita sendiri. Sebuah monster geologi yang ukurannya jauh lebih besar daripada asteroid. Monster yang mungkin telah membunuh kehidupan berkali-kali sepanjang sejarah bumi. Jadi siapa sebenarnya pembunuh dinosaurus? Mari kita mulai penyelidikannya. Bumi adalah dunia yang sangat berbeda. Iklim jauh lebih hangat daripada sekarang. Hutan lebat menutupi sebagian besar daratan. Bahkan daerah kutub dipenuhi pepohonan dan tumbuhan purba. Di lautan berenang reptil raksasa. Di langit terbang Pterosaurus. Dan di daratan, dinosaurus menguasai hampir semua ekosistem. Mereka bukan sekadar hewan besar. Mereka adalah kelompok makhluk hidup paling sukses dalam sejarah. Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus berhasil bertahan menghadapi perubahan iklim, pergeseran benua, dan berbagai bencana alam. Mereka tampak tak terkalahkan. Namun seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, masa kejayaan mereka akhirnya berakhir. Dan selama ini kita mengira kita tahu penyebabnya. 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam wilayah yang sekarang menjadi Meksiko. Benturan itu begitu dahsyat hingga melepaskan energi setara miliaran bom atom. Gelombang kejut menyapu planet. Gempa bumi raksasa mengguncang seluruh dunia. Tsunami menghantam garis pantai. Material panas terlontar ke atmosfer lalu jatuh kembali ke bumi seperti hujan api. Langit menghitam. Sinar matahari terhalang, tumbuhan mati, rantai makanan runtuh, dan sebagian besar dinosaurus pun menghilang. Pada masa itu, India belum menjadi bagian dari Asia. Ia masih berupa pulau raksasa yang bergerak perlahan melintasi samudra. Di bawah pulau inilah terdapat sesuatu yang luar biasa. Sebuah wilayah vulkanik yang sekarang dikenal sebagai Deccan Traps. Saat ini wilayah tersebut terlihat seperti dataran batu biasa. Namun 66 juta tahun lalu, tempat ini adalah salah satu mesin penghancur paling mengerikan yang pernah dimiliki planet kita. Sekitar 800.000 tahun sebelum asteroid menghantam bumi, Deccan Traps mulai aktif. Awalnya hanya berupa pelepasan gas ke atmosfer. Tidak ada ledakan besar. Tidak ada kiamat mendadak. Tetapi ada satu masalah besar. Aktivitas itu tidak berhenti. Selama ratusan ribu tahun, karbon dioksida dan sulfur dioksida terus dilepaskan ke udara. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, sampai akhirnya perubahan mulai terasa di seluruh dunia. Ketika jumlah gas rumah kaca meningkat, suhu bumi mulai naik. Lautan menjadi lebih hangat, pola cuaca berubah. Ekosistem mulai mengalami tekanan. Namun keadaan menjadi lebih buruk. Sebagian gas vulkanik menyebabkan pemanasan. Sebagian lainnya justru memicu pendinginan. Akibatnya, dunia mengalami perubahan iklim yang terus berayun. Bayangkan jika selama hidup kalian suhu global terus berubah drastis. Makhluk hidup yang baru saja beradaptasi dengan kondisi tertentu harus kembali beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Tekanan terhadap ekosistem semakin besar. Lalu datang masalah berikutnya. Hujan asam. Sulfur yang dilepaskan ke atmosfer akhirnya kembali turun ke permukaan
dalam bentuk hujan yang merusak tumbuhan dan perairan. Pada saat yang sama, karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam. Dan ketika lautan berubah, salah satu fondasi kehidupan mulai terancam. Plankton. Makhluk kecil ini mungkin tidak terlihat penting, tetapi hampir seluruh rantai makanan laut bergantung pada mereka. Jika plankton terganggu, seluruh sistem kehidupan laut ikut terguncang. Dunia perlahan kehilangan keseimbangannya, namun yang paling buruk masih akan datang. Sekitar 50.000 tahun sebelum asteroid datang, aktivitas Deccan Traps mencapai puncaknya, dan skala kehancurannya sulit dibayangkan. Ini bukan letusan gunung api seperti yang biasa kita lihat. Ini adalah banjir lava. Puluhan triliun ton magma keluar dari dalam bumi. Lava mengalir selama ribuan tahun. Kebakaran hutan terjadi berulang kali. Gempa bumi mengguncang wilayah luas. Atmosfer dipenuhi gas beracun. Bayangkan sebuah bencana yang berlangsung bukan selama beberapa hari, bukan beberapa bulan, tetapi selama ribuan tahun. Setiap generasi lahir ke dunia yang semakin buruk daripada generasi sebelumnya. Banyak ilmuwan percaya bahwa pada titik ini, ekosistem bumi sudah mengalami tekanan yang sangat besar. Dan jika teori ini benar, maka dinosaurus mungkin sudah berada dalam kondisi kritis, bahkan sebelum asteroid muncul. Lalu tibalah hari yang mengubah segalanya. Di suatu hari yang tampaknya biasa, sebuah titik terang muncul di langit. Dalam hitungan detik, asteroid raksasa menghantam bumi. Energinya begitu besar hingga sulit dipahami oleh otak manusia. Dunia yang sudah terluka parah menerima pukulan terakhir. Langit dipenuhi debu. Fotosintesis berhenti. Makanan menghilang. Ekosistem yang selama ratusan ribu tahun berada di bawah tekanan akhirnya runtuh. Jika bumi saat itu adalah seorang pasien yang sedang sekarat, asteroid mungkin merupakan pukulan terakhir yang membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Tetapi justru disinilah perdebatan dimulai. Karena para ilmuwan masih belum sepakat. Apakah asteroid adalah penyebab utama kepunahan? Ataukah Deccan Traps yang sebenarnya melemahkan kehidupan hingga berada di ambang kehancuran? Atau mungkin keduanya bekerja sama? Namun misteri ini menjadi jauh lebih menarik ketika para ilmuwan melihat lebih jauh ke masa lalu. Ketika peneliti membandingkan berbagai kepunahan massal dalam sejarah bumi, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Kepunahan dinosaurus ternyata bukan satu-satunya peristiwa yang terjadi bersamaan dengan aktivitas vulkanik raksasa. Bahkan, setidaknya 4 dari 5 kepunahan massal terbesar memiliki hubungan dengan peristiwa bangunnya monster vulkanik ini. Setiap kali bumi memuntahkan magma dalam jumlah luar biasa besar, kehidupan tampaknya mengalami krisis besar. Seolah-olah ada pola yang berulang. Monster itu bangun, dunia berubah. Lalu kehidupan mengalami kepunahan. Contoh paling mengerikan terjadi sekitar 252 juta tahun lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai kepunahan Permian. Ini adalah kepunahan terbesar sepanjang sejarah bumi. Sekitar 95% seluruh spesies musnah. Hampir semua kehidupan di planet ini berada di ambang kehancuran. Dan lagi-lagi, tersangka utamanya adalah letusan vulkanik raksasa. Kali ini berasal dari wilayah yang dikenal sebagai Siberian Traps. Banjir lava dalam skala yang bahkan lebih besar daripada Deccan Traps. Jika teori ini benar, maka monster yang mungkin membunuh dinosaurus bukanlah pembunuh biasa. Ia adalah pembunuh berantai. Kita sering membayangkan ancaman terbesar datang dari luar angkasa. Asteroid, komet, ledakan bintang. Namun sejarah bumi menunjukkan sesuatu yang menarik. Terkadang ancaman terbesar justru berasal dari dalam planet itu sendiri. Jauh di bawah kaki kita, mantel bumi menyimpan energi yang hampir tidak bisa dibayangkan. Sesekali energi itu menemukan jalan keluar.
Dan ketika hal itu terjadi dalam skala besar, seluruh dunia bisa berubah. Dan kehidupan yang selama jutaan tahun mendominasi bumi bisa lenyap. Mungkin itulah pelajaran paling mengerikan dari kisah ini. Dan yang membuat para ilmuwan terus mempelajari peristiwa ini adalah satu fakta yang sulit diabaikan. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Tetapi semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin jelas bahwa dinosaurus mungkin saja bukan korban dari kecelakaan kosmik yang luar biasa langka. Mereka mungkin menjadi korban dari sesuatu yang telah berulang kali muncul sepanjang sejarah bumi. Sebuah kekuatan purba, sebuah monster geologi, sebuah pembunuh berantai yang tidur jauh di bawah kaki kita. Dan selama bumi masih hidup, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah monster itu pernah ada, melainkan kapan ia akan bangun lagi.